Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Qala Allah azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kembali kita bisa berduduk untuk bermajelis ilmu walaupun lewat media. Dan pembahasan di pagi hari ini kita akan membahas tentang peristiwa Karbala, terbunuhnya salah satu cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, setiap lewat kepada kita bulan Muharram, terutama lewat pada tanggal 10 Muharram, maka kita diingatkan dengan peristiwa yang sangat menyayat hati. Terbunuhnya salah satu dari cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita urut kisah ini dari mulai terbunuhnya Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Ketika Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu mati syahid di tangan kelompok Sabaiyah, anak-anak muda yang terpengaruh dengan pemahaman Abdullah ibn Saba al-Himyari as-San'ani al-Yamani, dan dia seorang Yahudi, berakhir dengan pemberontakan anak-anak muda terhadap Khalifah Utsman ibn Affan dan berakhir dengan pembunuhan secara sadis. Maka ketika itu kekhilafahan jatuh ke tangan Ali radhiyallahu anhu. Walaupun para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu terjadi khilaf perselisihan, ada di antara mereka yang masih menahan baiat kepada Ali radhiyallahu an, di mana mereka menghendaki bahwa para pembunuh Utsman ditangkap dulu, diadili dulu, baru kemudian kita lakukan proses pembaiatan. Tetapi Ali radhiyallahu an punya ijtihad lain, seolah-olah dia mengatakan baiat dulu diriku, setelah kita kuat dan menyatunya tentara Madinah dan Syam, baru kita tangkap para pembunuh Utsman itu. Akhirnya karena sebab inilah terjadi khilaf di antara para sahabat.
dan berujung kepada peperangan yang kita kenal dengan Perang Jamal antara kubu Ali radhiyallahu an dengan Zubair, Talhah dan juga Aisyah radhiyallahu anha, dan disebut dengan Perang Jamal karena Aisyah ketika itu menunggangi seekor unta. Setelah kemudian Perang Jamal, selang beberapa waktu setelahnya terjadi Perang Siffin, perang antara kubu Ali radhiyallahu an dan juga kubu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tapi dalam Perang Siffin ini kemudian terjadi perdamaian, di mana Ali radhiyallahu an mengutus Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu an, dan dari pihak Muawiyah ibn Abi Sufyan mengutus orang sahabat namanya Amr ibn As radhiyallahu an, sehingga terjadilah bulir-bulir kesepakatan perdamaian, sehingga tidak ada lagi saling serang menyerang. Dari sinilah muncul kelompok Khawarij. Dan di zaman Ali radhiyallahu an memang tidak sebagaimana di zaman Abu Bakar dan Umar. Di zaman ini penuh dengan fitnah. Ya, karena Ali radhiyallahu anhu sendiri yang mengatakan, adapun di zaman Abu Bakar rakyatnya seperti diriku, makanya mereka mengalami ketentraman dan juga kemenangan. Adapun di zaman diriku, kata Ali radhiyallahu anhu, pemimpinnya seperti diriku dan rakyatnya seperti kalian. Ini Ali radhiyallahu an yang bicara seperti ini. Dan boleh jadi kita katakan hari ini, jangan kalian bermimpi bahwa Umar bin Khattab radhiyallahu an akan kembali ke zaman sekarang, bahwa kepemimpinan Khalid ibn Walid akan kembali ke zaman sekarang, bahwa kepemimpinan para pendekar Islam yang telah menjadikan Islam jaya akan kembali di zaman sekarang, kalau pemimpinnya dan rakyatnya seperti Abu Bakar dan juga rakyatnya seperti Ali. Selamanya tidak mungkin kejayaan itu diraih. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kemudian Ali radhiyallahu an sudah berdamai dengan Muawiyah, ada pihak-pihak yang tidak setuju. Mereka lah Khawarij. Khawarij inilah yang kemudian mendalangi pembunuhan Ali radhiyallahu an di tangan Abdurrahman ibn Mulzam. Maka Ali pun kemudian mati syahid, ditusuk oleh Abdurrahman ibn Mulzam saat hendak berangkat pergi sholat subuh. Maka ketika itu kemudian kekuasaan jatuh ke tangan anaknya Ali, Hasan ibn Ali radhiyallahu an. Tapi hanya 6 bulan saja. Tentu sebagai penggenap sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa khilafatun nubuwah, kekuasaan di atas manhaj kenabian itu hanya ada 30 tahun. Dimulai dari Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, dan digenapkan 30 tahun dengan 6 bulan kekuasaan Hasan ibnu Ali. Ketika itulah Hasan kemudian tanazul, menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan tentu ini pembenaran sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara cucuku ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara Hasan dan Husain akan ada yang mendamaikan dua kekuatan besar yang saling berhadap-hadapan dan hendak menumpahkan darah. Ya, rupanya itu terjadi kepada Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu. Hasan pun tidak mau kejadian yang pernah dialami oleh ayahnya Ali bin Abi Thalib, yang mengerahkan pasukan kemudian berperang melawan pasukan Muawiyah sehingga darah bertumpah di mana-mana. Maka Hasan pun mengalah dan menyerahkan kekuasaannya kepada Muawiyah ibn Abi Sufyan.
maka hari penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah disebut Amul Jamaah, hari persatuan kaum muslimin. Dan inilah permulaan kerajaan dalam Islam. Tapi kerajaan yang disabdakan Nabi SAW, mulkun wa rahmah, kerajaan yang penuh rahmat Allah Azza wa Jalla. Karena di masa Muawiyah bin Abi Sufyan yang merupakan pengasas pendiri Bani Umayyah, terjadi pelebaran kekuasaan sampai ke Andalus. Bahkan Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin di zaman Muawiyah ibn Abi Sufyan di bawah kepemimpinan putranya Yazid bin Muawiyah dan juga Abi Ayyub al-Ansari radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, singkat cerita, kemudian Hasan pun meninggal dunia. Ada yang mengatakan diracun dan ada yang mengatakan yang lainnya. Tapi ini kisah sendiri tentang Hasan ibn Ali. Nanti kita akan kisahkan di lain kesempatan. Lah, Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu an, detik-detik sebelum wafatnya, dia pun mewasiatkan kekuasaannya justru kepada putranya Yazid bin Muawiyah. Bukan tidak ada alasan. Ada alasan, dan ini ijtihadnya Muawiyah. Karena ketika itu seluruh pasukan Syam, kekuatan kaum muslimin itu kan terfokus di Syam, dan seluruh pasukan Syam ini di bawah kendali Yazid bin Muawiyah. Makanya dia mampu untuk membebaskan kota Konstantinopel jatuh ke tangan kaum muslimin di bawah kendali Yazid bin Muawiyah. Sehingga Muawiyah bin Abi Sufyan punya pandangan sendiri bahwa kalau seandainya kemudian kekuasaannya diserahkan kepada Dewan Syura, dia khawatir terulang lagi masa-masa peperangan antara dirinya dengan Ali radhiyallahu an dan kekacauan antar kaum muslimin. Makanya dia punya keyakinan selama kekuatan di tangan putranya Yazid, maka kekuasaan akan betul-betul langgeng dan tidak akan terjadi kekacauan sebagaimana yang sudah pernah terjadi. Itu ijtihad Muawiyah. Makanya dia tidak memberikan kekuasaan kepada Dewan Syura. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, walaupun secara kemuliaan tentu di sana ada manusia-manusia yang jauh lebih mulia dibandingkan Yazid, dan itu kesepakatan kaum muslimin di zaman itu sampai hari ini. Seperti Abdullah ibn Umar jauh lebih mulia dibandingkan Yazid. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu jauh lebih mulia dibandingkan Yazid. Kemudian juga Husain ibn Ali radhiyallahu anhu sepakat lebih mulia dibandingkan Yazid ibn Muawiyah. Jadi, tetapi Muawiyah punya pandangan sendiri. Bagaimanapun seorang penguasa kan bukan hanya melihat sisi agama, tetapi juga sisi politik, kekuatan ekonomi dan begitu seterusnya. Maka dia berijtihad bahwa putranya layak untuk menggantikan dirinya, Yazid bin Muawiyah, putra daripada Muawiyah ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu. Meninggallah Muawiyah ibn Abi Sufyan, dibaiatlah Yazid putra Muawiyah sebagai pengganti raja kedua setelah Muawiyah. Lah rupanya Yazid ini tidak sebagaimana bapaknya. Penduduk Irak berseberangan dengan penduduk Syam, karena penduduk Irak tidak suka dengan Yazid dan Bani Umayyah. Akhirnya penduduk Irak pun mengirim surat ke Madinah ataupun ke Mekah, yang surat ini semuanya ditunjukkan kepada Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu, dan semua isi surat itu tentang kesediaan mereka akan membaiat Husain dan menggulingkan pemerintahan Yazid. Surat menyurat di zaman itu bukan perkara mudah, melalui proses berhari-hari, berbulan-bulan. Sehingga ketika Husain membaca surat itu, dianggapnya itu surat luar biasa, surat serius, bukan surat main-main. Dari situlah kemudian Husain pun berencana untuk berangkat ke Irak, berangkat ke Kufah untuk membaiat
atau pengambilan baiat penduduk Kufah dan Irak kepada dirinya, maka disiapkanlah pasukan yang tidak banyak, dan 72 keluarganya diangkut oleh Husain ibn Ali untuk berangkat ke Kufah. Banyak sahabat ketika itu melarang agar jangan Husain ini berangkat ke Kufah. Salah satunya Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Abbas, kemudian Abu Sa'id al-Khudri, dan sahabat-sahabat yang lainnya, karena mereka tahu bahwa penduduk Kufah itu para pengkhianat, penduduk Irak itu para pengkhianat. Maksudnya di zaman itu, kita tidak membicarakan kemudian zaman setelahnya sampai hari ini. Di zaman itu, karena namanya sejarah itu harus dijelaskan. Abdullah ibn Umar sampai mengingatkan tentang meninggal ayahnya Ali bin Abi Thalib dan juga abangnya, bahwa mereka telah berkhianat kepada Ali dan juga saudaramu Hasan ibn Ali, jangan berangkat ke sana. Bahkan dia diarahkan, kalau engkau mau berangkatlah ke Yaman. Yaman itu pendukung ayahmu Ali, engkau bisa berkuasa di sana. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala sudah mentakdirkan kepada Husain harus seperti itu jalannya. Maka Husain pun ketika itu tetap hendak berangkat, sampai Abdullah bin Umar kemudian berdoa kepada Allah, astaudiuka min qatil, aku menitipkan dirimu kepada Allah dari para pembunuh itu, jangan sampai kau dibunuh di sana, karena kalau kau pergi ke sana engkau pulang tinggal nama, mereka para pembunuh. Lah tepat pada tanggal 8 Dzulhijjah, dan itu hari Tarwiyah, hari di mana permulaan haji dari Mekah ke Mina. Ketika itu juga ada sahabat yang menyarankan, sebaiknya kau haji dulu wahai Husain, coba kau tanya jemaah haji dari beberapa tempat yang berasal dari Irak atau Syam, bagaimana kondisi mereka. Tapi Husain ketika itu menolak dan tetap berangkat. Sebelum berangkat, Husain ini mengirim sepupunya, anak daripada pamannya, yang bernama Muslim bin Aqil radhiyallahu anhu. Berangkatlah Muslim ibn Aqil menuju Kufah Irak, memastikan betul enggak surat-surat itu datang dari mereka. Sesampainya kemudian di Kufah Irak, ternyata betul bahwa seluruh penduduk Irak dan Kufah itu siap membaiat Husain. Subhanallah. Di siang hari Muslim bin Aqil bisa mengumpulkan 4.000 pasukan dari Kufah, bahkan menyerang istana Ubaidillah ibn Ziyad, yang ketika itu ditunjuk oleh Yazid bin Muawiyah untuk menjadi gubernur di Irak dan juga di Syam. Lah Ubaidah ibn Ziyad mendengar bahwa ada kasak kusuk tentang pembaiatan kepada khalifah baru kepada Husain ibn Ali. Dia ingin memastikan, maka dia pura-pura datang ke Kufah dengan menyelendangkan di wajahnya yang hanya kelihatan matanya. Tiba-tiba orang menyangka itu Husain, sehingga kemudian menyambutnya. Dari sini kemudian Ubaidillah makin yakin bahwa berita tentang orang-orang Kufah yang akan berbaiat kepada Husain itu benar adanya. Maka mulailah dia merencanakan sesuatu. Tapi ketika kemudian terjadi pengepungan istananya oleh tentara Muslim bin Aqil dengan 4.000 pasukan orang-orang Irak dan Kufah, dia pun berkhilah, bersiasat, berpolitik bagaimana caranya supaya orang-orang Kufah itu kembali meletakkan loyalitas kepada Yazid bin Muawiyah. Maka dipengaruhilah tokoh-tokohnya, dijanjikan akan diberikan jabatan, uang yang banyak, harta, dan begitu seterusnya. Bahkan orang-orang yang tidak mau mengembalikan baiat kepada Yazid, mereka akan diancam dengan akan didatangkan pasukan Syam dan akan membunuh mereka. Akhirnya satu persatu ketakutan, dan satu persatu akibat dunia akhirnya melenceng. Di siang hari mereka masih baiat Husain lewat Muslim bin Aqil. Di sore hari satu persatu hilang, sehingga tidak ada yang mengikuti Muslim bin Aqil sama sekali. Sehingga Muslim bin Aqil harus berjalan ke sana kemari sendirian. Sehingga karena kemudian dia pun khawatir ditangkap oleh tentara Yazid, dia pun bersembunyi. Di
dia mengetuk seorang rumah wanita karena dia sedang kehausan dan kelaparan untuk minta dijamu. Kata wanita ini, siapa anda? Dia mengatakan, saya Muslim bin Aqil, tapi sayang wanita ini punya anak dan anaknya sangat berloyal kepada Ubaidillah ibn Ziyad. Dilaporkan bahwa Muslim bin Aqil ada di rumahnya. Ditangkaplah Muslim bin Aqil tanpa sepengetahuan Husain yang sudah bertolak dari Madinah menuju Kufah. Ketika dihadapkan kepada Ubaidillah ibn Ziyad, dia pun diputuskan dengan hukuman pancung, dipenggal lehernya. Alasannya karena sudah berkhianat kepada kekuasaan Yazid. Maka Muslim bin Aqil ketika itu melirik salah satu putra sahabat yang mulia, Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas, agar dia menuliskan surat kepada Husain supaya Husain kembali ke Madinah, karena tidak ada satupun penduduk Kufah yang membaiat kepadanya. Diizinkan oleh Ubaidillah, ditulisnya surat untuk Husain ibn Ali. Maka setelah dia menulis surat, dia pun kemudian dipenggal dan meninggal dunia. Maka surat itu kemudian sampai kepada Husain. Husain ini sebenarnya hendak kembali ke kota Madinah, tetapi masalahnya Ubaidillah ibn Ziyad ini, dia punya kaki tangan yang sangat jahat. Amr ibn Zaishan namanya, itu orang yang jahat sekali. Kemudian mengatakan kepada Ubaidillah, jangan biarkan Husain balik ke kota Madinah, kirim pasukan kepadanya. Akhirnya kemudian dikirimlah dua pasukan, dipimpin pertama oleh Hur ibn Yazid dengan membawa 1000 pasukan, yang kedua Umar ibn Sa'ad bin Abi Waqqas dibawanya 4000 pasukan, artinya yang mengepung Husain dan juga keluarganya itu sekitar 5000 pasukan. Dan ketika itu Husain sampai di sebuah tempat namanya Tauf, makanya perangnya disebut perang Tauf. Ketika sampai di Tauf, kemudian dia bertanya kepada orang-orang, ini tempat namanya apa? Maka manusia mengatakan, ini Karbun Wabala, atau disebut dengan Karbala. Ini Karbala, Karbun Wabala. Maka Husain pun beristirahat dan keluarganya di situ. Tiba-tiba datang pasukan yang dipimpin oleh Hur dengan 1000 pasukan, meminta agar Husain pulang kembali ke Madinah. Masalahnya, Husain ini sebenarnya ingin balik juga, tetapi anak-anak Muslim bin Aqil di situ tidak terima kalau ayahnya kemudian dipenggal dan membunuh dan harus darah dibalas darah, qisas. Tetapi kemudian Husain pun mengatakan, kalian datang ke Kufah karena diriku. Kalau kalian tetap membela ayah kalian Muslim bin Aqil karena darah dibalas darah, maka sebagai imbalannya saya ikut kalian. Mari kita selesaikan kematian Muslim bin Aqil ini. Makanya tetap Husain dan juga seluruh pasukannya yang sedikit dan keluarganya tetap bertahan dan tidak pulang ke kota Madinah, sampai datang pasukan Hur ibn Yazid At-Tamimi ini. Lah ketika itu kemudian Hur ibn Yazid At-Tamimi, dan di belakangnya ada tentara yang lebih besar daripada itu dipimpin Umar bin Sa'ad bin Abi Waqqas ini, Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Ketika itu ditawarkan untuk pulang, tetapi kemudian dihalang-halangi pasukan Yazid, pasukan Ubaidillah ibn Ziyad ini, karena sudah terdesak. Maka Husain mengatakan, berikan kepadaku 3 pilihan. Pertama, biarkan aku berangkat ke Syam untuk berbaiat kepada Yazid, selesai urusan. Atau kirim aku ke Thugur, ke perbatasan antara negeri Islam dengan negeri musuh, biarkan aku berjihad, biar aku meninggal di sana. Atau biarkan aku pulang ke kota Madinah. Tapi Syammar ibn Jaisan mempengaruhi Ubaidillah ibn Ziyad agar 3 perkara itu jangan diizinkan kecuali harus kembali kepada keputusannya. Akhirnya kemudian Husain pun dikepung di Karbala ini dengan 5000 pasukan. Ketika itu Husain meminta waktu kepada mereka
agar keluarganya di malam itu beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, tahajud, baca Quran, berzikir, karena dia tahu ini akan terjadi pembantaian. Maka betullah ketika terjadi pengepungan itu, semua orang itu tidak berani mendekati Husain. Mereka tahu Husain ini adalah cucu Rasul dan akan menjadi para pemimpin atau pemimpin para pemuda di sorga. Mereka tahu dari sabda Nabi SAW, sehingga mereka tidak berani mendekati Husain. Ketika terjadi pertempuran pun, ketika Husain datang kepada mereka, mereka lari, tidak mau mendekat. Tapi sekali lagi, orang yang paling celaka Syammar ibn Dijaisan ini, yang kemudian mengutuk pasukan dan mengatakan, kenapa kalian lari? Kenapa kalian lari? Terus bergerak, kepung pasukan, bunuh Husain. Akhirnya kemudian Sinan ibn Anas dan juga Syammar ibn Dijaisan pun kemudian, ada yang mengatakan kedua orang ini yang membunuhnya, dan seluruh pasukan dibantai. Seluruh keluarga Nabi SAW meninggal, kecuali putra Husain yang bernama Ali ibn Husain ibn Ali ibn Abi Talib, yang ketika itu usianya belasan tahun dan sakit, tidak dibunuh karena sedang sakit dan berada di tenda bersama ibunya, hanya ditawan kemudian dibawa ke hadapan Ubaidillah. Lah ketika itu kemudian Husain ini setelah dibunuh dipenggal kepalanya, dan kepalanya dibawa ke hadapan Ubaidillah. Ubaidillah, orang yang paling celaka ini, mengambil tongkat dan memukul-mukul kepala Husain ibn Ali radhiyallahu anhu. Padahal Anas bin Malik radhiyallahu anhu mengatakan, demi Allah, tidak ada wajah yang mirip dengan wajah Nabi SAW melebihi Husain ibnu Ali. Kenapa pula dihinakan seperti itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, keluarga Nabi SAW satu persatu terbunuh di Karbala, dan berakhir dengan terbunuhnya Husain ibnu Ali radhiyallahu anhu. Maka ketika itu kemudian kabar terbunuhnya Husain datang kepada Yazid. Yazid sempat marah, bahkan istri-istrinya menangis, dan Yazid mengatakan, aku tidak merintahkan kalian untuk membunuh Husain. Bahkan dia mengatakan, kata Yazid ketika itu, ama wallahi, demi Allah, lau anni sahibuhu la'afautu anhu wa rahimallahu al-Husain. Kalau seandainya aku berada di samping dia ketika Husain datang ke Kufah, aku akan maafkan perbuatannya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati Husain. Kemudian Yazid mengatakan, wa qad kuntu arda min ta'atikum biduni qatlil Husain. Aku senang kalian berbaiat kepadaku, tapi kenapa harus membunuh Husain? Artinya Yazid bin Muawiyah pun tidak setuju, tetapi ini karena kebijakan yang jahat dari Ubaidillah ibn Ziyad, sehingga kemudian terpengaruh dengan Syammar ibn Dijaisan dan juga Sinan, akhirnya terbunuhnya Husain dan juga seluruh keluarga Nabi SAW di Karbala. La haula wa la quwata illa billah. Cucu Nabi SAW yang dikatakan Raihanatu Rasulillah, yang dikatakan Sayyidah Sababi Ahlil Jannah, pemimpin para pemuda di surga, yang Nabi SAW katakan, Sadaqallahul Azim, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Saat menggendong Hasan dan Husain, dia mengatakan, sungguh benar segala firman-Nya, sesungguhnya harta dan anak kalian menjadi fitnah, termasuk diriku terfitnah dengan kedua cucuku ini. Dan apabila Rasul sedang sujud, kemudian Hasan dan Husain berada di pundaknya Rasul, karena sayangnya kepada keduanya, tidak lantas kemudian bangkit dari sujud sampai keduanya turun. Sayangnya Nabi SAW kepada Husain dan juga Hasan, tapi mereka membunuhnya, mereka membantainya.
Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya kemudian kepala Husain pun ada yang mengatakan dipendam di Irak, ada yang mengatakan di Syam, ada yang mengatakan dibawa ke Madinah. Tapi peristiwa ini sangat menyayat hati kita, membuat kita sedih. Apabila terlintas di bulan Muharram, maka kita teringat dengan peristiwa Karbala. Dan Nabi SAW pernah mewasiatkan kepada para sahabat, dan itu wasiat kepada kita semuanya. Ketika pulang dari Hajjatul Wada sampai di Ghadir Hum, Ghadir itu artinya sebuah lengkuan yang di situ banyak air hujan, dan Hum itu sebuah tempat di sekitar antara Mekah dan Madinah. Rasul kemudian berdiri di Ghadir Hum ini. Ketika itu telah terjadi perselisihan masalah fikih, masalah zakat antara Ali dan sebagian para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada para sahabat, "Udzakirukumullahu fi ahli baiti." Aku ingatkan kalian agar menjaga keluargaku, agar menjaga keluargaku. Tapi tentu terbunuhnya Husain tidak boleh seseorang kemudian meratap sebagaimana yang dilarang Nabi SAW. Arba'un min umuril jahiliyyati la yatrukuhun. Ada 4 perkara dari amalan jahiliyah kalian tidak bisa meninggalkannya. Salah satunya adalah an-niyahatu 'alal mayyit, seorang meratapi orang mati. Karena Ali radhiyallahu anhu yang mengatakan, laisa minna man darabal hudud wa syaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Kata Ali radhiyallahu anhu, aku mendengar Rasul bersabda, bukan termasuk umatku apabila tertimpa musibah kematian orang yang dicintainya, memukul-mukul pipi, merobek-robek pakaian, ataupun berteriak-teriak seperti jahiliyah. Maka kita perlu bersabar, berdoa sebagaimana Rasul mengatakan, Allahumma hjurni fi musibati, Allah berikan musibah karena musibah yang menimpa diriku. Kemudian istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bukan kemudian seperti orang-orang Syiah yang mereka memukul-mukul badan, memukul-mukul pipi, mengeluarkan darah karena merasa menyesal karena terbunuhnya Husain ibn Ali. Ini bukan ajaran Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang bisa sampaikan di pagi hari ini secara singkat tentang terbunuhnya Husain. Mudah-mudahan menjadi sebuah pengingat kepada kita tentang sejarah yang mengerikan bagi keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.